Assalamualaikum anak-anak sekalian, gimana kabarnya? Jumpa lagi dengan Pak Cismadi selaku guru PAI di SMA Negeri 3 Tulang Bawang Tengah. Tentunya dalam keadaan sehat semua kan? Iya. Jadi patut kita syukuri bahwasanya kita pada hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya kesehatan itu mahal harganya. Maka dari itu, mari senantiasa kita syukuri dengan melafadzkan hamdalah bersama-sama, alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengurusan jenazah dengan submateri memandikan dan mengafani jenazah. Ini tentunya anak-anak sekalian sering melihat di tengah-tengah masyarakat, karena yang namanya orang hidup pasti akan mengalami kematian, yaitu tertera dalam surat Al-Quran itu ya, bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian ya. Jadi ini penting sekali, kita akan mempelajarinya. Untuk itu mari kita simak materi dengan kompetensi dasar menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam ya, kemudian menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam menyelenggarakan jenazah di masyarakat, menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah, menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Menggali informasi, tujuan pembelajaran ini adalah dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar dan mengolah informasi. Diharapkan peserta didik dapat satu, menjelaskan kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah dengan benar. Yang nomor 2 yaitu menjelaskan dalil tentang memandikan dan mengkafani jenazah dengan benar. Yang ketiga, menganalisis ketentuan dan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Yang keempat, menganalisis hikmah pelaksanaan memandikan dan mengkafani jenazah secara syariat Islam. Yang kelima, menyajikan ketentuan dan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah sesuai syariat Islam. Yang keenam, mempraktekkan tata cara memandikan dan mengkafani jenazah sesuai dengan syariat Islam. Baik anak-anak sekalian ya, yang namanya kematian itu pasti akan menimpa kita tak pandang bulu, baik yang masih muda maupun yang sudah tua. Seperti kita melihat buah kelapa itu ya, buah kelapa itu ada yang masih kembang sudah jatuh berguguran, ada yang masih kecil, kalau dalam bahasa Jawa itu namanya buluk ya, juga jatuh berguguran. Kemudian ada juga yang masih sedang ya, masih degan, itu juga bisa jatuh. Kemudian ada yang tua juga bisa jatuh. Itu menunjukkan bahwasanya ibarat mati itu tidak pandang usia. Jadi anak-anak ya, yang namanya kematian adalah sesuatu yang pasti dan kita harus bersedia menghadapinya, karena ia merupakan titik permulaan kepada penghidupan yang kekal dan abadi. Hanya mukmin yang dipanggil menghadap Tuhannya dengan hati bersih memperoleh kejayaan. Kematian ya dalam mengurus jenazah adalah merupakan perkara yang tidak boleh kita elakkan begitu saja, karena hukumnya adalah fardu kifayah. Dengan adanya sebagian umat Islam yang mengetahuinya, akan selesailah tanggung jawab itu ya. Jadi seumpamanya ada di sebuah tempat RT ataupun RW ya, kemudian keluarganya ada yang mati, itu walaupun tidak semua ikut mengurusnya, tapi hanya sebagian, itu semuanya sudah gugur kewajiban ya. Jadi yang namanya mati itu sebenarnya rumah masa depan ya, karena tiada kehidupan yang kekal melainkan kematian. Nah anak-anak sekalian ya, di dalam pengurusan jenazah itu apabila meletakkan yang namanya mayat itu selalu dihadapkan ke arah kiblat, mukanya dimiringkan ya. Tapi jangan lupa tali pocongnya itu dilepas ya. Karena apa?
Kalau orang Jawa bilang kalau nggak dilepas nanti jadi pocong, jadi hantu, ya bahaya. Nah ya, jadi pocongnya itu talinya harus dilepas dulu. Kemudian anak-anak sekalian, dalam mengurus jenazah, kaki jenazah itu biasanya mengangkang, ya. Jadi harus ditali dianya, ditali agar supaya tidak ngangkang, ya. Jadi biar kelihatan rapi, jadi ditali dengan menggunakan tali. Kemudian anak-anak sekalian, dalam memandikan jenazah itu harus dicarikan oleh orang yang ahlinya. Karena dalam memandikan jenazah itu tidak sembarangan orang yang tahu. Tapi terutama itu yang harus memandikan jenazah adalah keluarganya, ya. Minimal kalau istrinya mati atau meninggal ya suaminya. Kalau ibunya meninggal atau ayahnya ya anaknya yang memandikan. Kan seperti itu. Kemudian anak-anak sekalian, dalam mempersiapkan memandikan jenazah itu yang pertama yaitu harus disiapkan tempat yang layak, ya. Jangan sampai tempatnya itu kotor, banyak najisnya, ya. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan nih. Kemudian yang nomor 2 yaitu siapkan peralatan dan perlengkapan. Contohnya apa? Alas mandi jenazah, wadah air, kemudian airnya ya harus bersih, jangan tercampur dengan najis, kemudian sabun, pembersih, kapur barus, air mawar kalau ada, dan daun bidara agar mayatnya itu tercium harum. Kemudian yang nomor 3 yaitu orang yang memandikan adalah keluarga dekat. Nah, seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi, jadi orang yang meninggal itu diutamakan keluarganya dulu, keluarga yang terdekat. Nah, kan ya, kalaupun bukan keluarga asli, misalnya dari hasil perkawinan, kalau yang mati atau meninggal misalnya suaminya, ya istrinya yang memandikan, dan begitu sebaliknya. Kemudian yang nomor 4, mendahulukan anggota wudhu dan anggota badan sebelah kanan, serta menutup aurat disunahkan 3 kali, ya. Jadi ketika memandikan ya itu diutamakan yang sebelah kanan dulu, seperti kita pada waktu mengambil air wudhu. Kemudian jenazah bukan mati syahid atau mati tanpa dimandikan. Kalau dia jenazahnya itu mati syahid, maka tidak perlu dimandikan. Karena apa? Darahnya itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Ya, anak-anak sekalian, dalam persiapan memandikan jenazah, peralatan dan persiapan memandikan jenazah ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu tempat mandinya. Ya, tempat mandinya itu kalau di desa biasanya ya untuk memandikannya itu dibuatkan semacam tapir, ya. Kemudian diberikan kain basahan untuk apa? Menutup aurat si mayat. Nah, ya. Jadi jangan sampai kelihatan auratnya. Kemudian peralatan dan persiapan mandi jenazah itu yang ketiga yaitu sabun. Jadi mayat ini sabun, dipakaikan sabun agar bersih dari kotoran, ya. Kemudian air, ya, itu juga termasuk peralatan dan persiapan memandikan jenazah. Yang diutamakan air yang masih bersih dan suci, jangan yang sudah digunakan untuk bersuci, ya. Kalau bisa ambil air yang baru misalnya dari sumur gitu kan. Kemudian yang selanjutnya yaitu air cendana ataupun mawar dan air kapur barus. Ini fungsinya apa? Untuk menghilangkan bau si mayat. Karena ada beberapa mayat itu kadang mengeluarkan bau busuk, makanya untuk mengantisipasi itu maka diberikan air cendana ataupun air mawar. Kalaupun ada, sebaiknya air daun bidara. Tapi ini sulit kalau di desa kita, karena daun bidara ini biasanya tumbuhan yang langka. Kemudian anak-anak sekalian, dalam memandikan jenazah itu sebaiknya yang memandikan memakai sarung tangan, ya, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Misalnya kalau si mayat mempunyai penyakit yang menular, ya. Kemudian disediakan juga gayung, ya. Ya, disediakan gayung untuk menyirami si mayat, ya. Kemudian juga peralatan untuk memandikan jenazah ini adalah minyak wangi agar supaya mayatnya ini berbau wangi. Setelah dimandikan anak-anak sekalian, itu mayatnya dikeringkan dengan cara apa? Yaitu diberikan handuk, dilap, ya, sekujur tubuhnya dari rambut sampai ujung kaki. Nah,
seperti itu anak-anak sekalian ya. Jadi jenazah itu ditempatkan yang terlindung, jangan ditempatkan yang terbuka. Karena apa? Nanti auratnya akan kelihatan, dilihat orang banyak. Ini akan berbahaya karena kalau orangnya itu misalnya suka ngember, nanti akan menceritakan kekurangan daripada ataupun aib daripada si mayat. Kemudian memulai dengan basmalah. Untuk memandikan mayat ini anak-anak sekalian, itu sebaiknya dimulai basmalah karena agama kita selalu menganjurkan kalau memulai segala sesuatu itu harus dengan membaca basmalah, itu disunahkan. Kemudian jenazah diberikan kain basahan untuk menutup aurat ya. Tadi sudah Bapak terangkan ya, membersihkan kotoran dan najis. Jadi kalau umpamanya mayat ini ada kotorannya ataupun najisnya, ini dibersihkan biasanya dengan cara didudukkan agar kotorannya itu keluar ya. Kemudian selanjutnya yaitu kotoran pada kuku, mulut, gigi, telinga dibersihkan ya. Walaupun kukunya panjang-panjang itu dipotong ya. Kemudian mulutnya, giginya, telinganya dibersihkan dengan pembersih telinga itu ya. Kemudian jenazah diwudukan. Nah, baru setelah dimandikan, jenazah ini diwudukan seperti kita wudu biasa, cuman jenazah nggak bisa wudu sendiri, harus kita yang mewudukannya. Kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuh, diawali dengan tubuh sebelah kanan. Ini seperti persis ketika kita mengambil air wudhu ya. Kemudian dikeringkan dengan kain handuk. Tadi sudah Bapak jelaskan. Kemudian kewajiban terhadap jenazah ini anak-anak sekalian, yang pertama adalah langkah-langkahnya, yaitu pertama memandikan, kemudian mengkafani ya. Setelah mengkafani kemudian mensolatkan, kemudian baru dikebumikan ya. Anak-anak sekalian, terlihat pada gambar ini ya, ini adalah peralatan di mana alat ini digunakan untuk memandikan jenazah. Nah ini ya, ini kelihatannya kalau di dalam gambar ini mayat ini ada di rumah sakit sepertinya ya, jadi memandikan orang-orang khusus. Nah, adapun niat dalam memandikan jenazah itu kalau laki-laki nawaitul husli li hadzal mayiti lillahi ta'ala ya. Kemudian kalau perempuan nawaitul husli li hadzal mayiti lillahi ta'ala. Nah, ini tadi ya, ini mayatnya diberikan sarung ataupun kain penutup ya ketika akan dimandikan. Nah, ini ketika didudukan untuk mengeluarkan kotoran dari dalam parutnya. Nah ya, jadi seperti yang Bapak jelaskan tadi, ketika memandikan seperti kita mengambil air wudhu, yaitu diutamakan sebelah kanan dahulu ya. Itu anak-anak sekalian ya. Jadi tata cara memandikan jenazah sudah Bapak jelaskan. Mungkin ataupun anak-anak kurang jelas bisa dilihat di YouTube yang Bapak bagikan di channel ini ya. Demikian mungkin yang bisa Bapak jelaskan ya. Lain kali kita akan memasuki materi lain ya. Untuk itu mungkin sekian dari Bapak, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.